Selamat datang di Gresik. Sebagai wilayah Jawa paling utara Pulau Jawa, wilayah yang konon menyimpan banyak misteri. Jejak-jejaknya masih terus digali karena diyakini sangat berpengaruh besar dalam peradaban umat manusia. Gresik merupakan salah satu kota dagang dan sekaligus jalur perdagangan internasional yang sudah dikenal sejak pertengahan abad ke-14, sehingga komunitas masyarakat yang menetap di kota tersebut cukup beragam, yakni Arab, Cina, India, dan sebagainya. Thomas Stamford Raffles dalam bukunya The Story of Java mengungkapkan bahwa nama Gresik berasal dari kata Giri Gisik yang berarti gunung di tepi pantai. Merujuk pada topografi kabupaten yang berada di pinggir pantai. Keberadaan Pelabuhan Gresik sangat penting saat itu, bahkan mampu menandingi peran pelabuhan besar di sekitarnya yang lebih dulu ada seperti Pelabuhan Tuban hingga abad ke-16 Masehi. Pelabuhan ini tetap mampu menunjukkan eksistensinya sebagai bandar dagang yang baik dalam skala lokal, regional, dan internasional. Karena wilayah Nusantara ada pada kawasan paling timur dan menjadi titik simpul rute perdagangan Eropa dan Asia Tengah. Pada abad ke-16 Masehi, catatan para pedagang Belanda menunjukkan bahwa Pelabuhan Gresik mulai menunjukkan geliatnya dengan pesat. Banyak kapal-kapal dagang lebih suka singgah dan berdagang di Pelabuhan Gresik. Dari semua itulah muncul sebuah nama Bandar Grise. Wilayah yang digadang akan menjadi sebuah wilayah yang eksotis, memiliki daya tarik dan diprediksi akan ramai untuk wisatawan asing. Kawasan Bandar Grise itu sendiri mencakup beberapa wilayah, ada Kampung Pecinan, Kampung Arab, kawasan Pribumi, kawasan Kemasan, dan Kampung Kolonial. Perjalanan kita awali dari Kampung Pecinan yang secara geografis berada di sebelah timur alun-alun. Secara arsitek memang tidak dominan rumah bergaya Tionghoa, namun ini sudah dipastikan menandai bagaimana perjalanan Cina masuk ke tanah Jawa dalam melakukan perdagangan dan berlabuh di wilayah yang mereka sebut Koersi atau Gresik. Hai, kita sekarang berada di kawasan Pecinan yang sebagian penghuninya masih beretnis Tionghoa dan kawasannya telah dibuktikan dengan adanya kelenteng. Di kawasan ini terdapat sebuah sarana ibadah masyarakat Cina berupa kelenteng Kim Hin Kiong yang merupakan satu-satunya kelenteng yang berada di wilayah pusat kota Gresik. Kelenteng Kim Hin Kiong dibangun pada tanggal 1 Agustus 1153 oleh orang-orang Tionghoa, baik yang sudah menetap atau para rantau di kota Gresik. Selanjutnya, kita berada di wilayah Kampung Kolonial yang secara arsitektur tentu didominasi oleh bangunan-bangunan Belanda, di mana wilayahnya berupa bangunan kantor, tempat tinggal, gudang,
dan benteng pertahanan. Kawasan ini seringkali identik dengan tempat bangsawan Belanda melakukan aktivitas dagang di kota-kota yang dekat dengan perairan. Kawasan kolonial ini bisa dikunjungi sekitaran Jalan Basuki Rahmat, Raden Santri, Setiabudi, Hos Cokro-Minoto, dan Nyai Ageng Pinatih. Salah satu bangunan bersejarah yang masih difungsikan adalah kantor pos, yang merupakan sebuah loji yang didirikan Kongsi Dagang VOC dan diperkirakan berdiri pada tahun 1937. Sepanjang Jalan Basuki Rahmat sangat autentik. Meskipun sedang melewati tahap revitalisasi, bangunannya masih difungsikan oleh beberapa pemiliknya sebagai tempat tinggal, toko, rumah makan, dan lain-lain. Secara geografis pun, wilayah kolonial ini yang paling ramai di antara wilayah-wilayah Bandar Gresik yang lain. Karena menjadi poros utama aktivitas masyarakat dan juga bergaris lurus dengan Pelabuhan Gresik. Selain kampung kolonial, wilayah yang didominasi bangunan kolonial adalah Kampung Pribumi. Di dalamnya, bangunan-bangunan yang masih terjaga keutuhannya, seperti di Kampung Kemasan, Rumah Gajah Mungkur, dan rumah-rumah besar yang berpenghuni pribumi. Kawasan pribumi ini yang sering menjadi sorotan dan dikunjungi oleh wisatawan asing hingga mancanegara dalam melakukan riset dan kajian mengenai keberadaan Gresik sebagai kota bandar besar kala itu. Menelusuri kawasan Bandar Gresik ini memang tak ada habisnya untuk digali. Sejarah panjang membuktikan bahwa Gresik memang memiliki peran besar dalam jalur perdagangan penting mancanegara. Kita sudah menjelajahi beberapa tempat di kawasan Bandar Gresik. Sekarang sudah menjelang maghrib, kita lanjutkan di lain waktu. Tentu menjadi PR bersama agar wilayah ini tetap terjaga kelestariannya, utuh secara fisik dan tetap rukun dengan keberadaan etnis-etnis yang memiliki peran besar atas sejarah besar Gresik sebagai kota bandar.